Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucia Akila dari STR Keperawatan 2B. Kali ini saya akan menceritakan tentang kasus atau fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa yang ada di Eropa, Asia, dan Indonesia. Yang pertama kali saya akan menceritakan di Eropa. Di sini ada Adrian Lubis, yaitu kopilot Germanwings pernah dirawat psikoterapi. Kopilot Germanwings Adrian Lubis yang sengaja menjatuhkan pesawat Airbus dengan 149 penumpang dulu pernah jalani psikoterapi. Diagnosa ketika itu ada tendensi untuk bunuh diri. Evakuasi berlanjut, sementara itu di lokasi jatuhnya pesawat yang menewaskan 150 penumpangnya di Saint-Nicolas Alpes, Prancis, aksi evakuasi terus dilanjutkan. Kondisi medan amat sulit karena memiliki kepiringan antara 40 hingga 60 derajat. Selain itu tidak ada satupun korban yang tubuhnya utuh. Ujar Patrick Touron, Wakil Direktur Jawatan Institut Riset Kriminal Kepolisian Prancis. Touron melaporkan antara 400 hingga 600 potongan tubuh korban sudah diperiksa oleh para ahli forensik. Lebih dari 80 sidik jari DNA korban juga dilaporkan sudah teridentifikasi. Para petugas evakuasi harus bekerja cepat karena setelah seminggu kemungkinan banyak jejak DNA yang rusak dan sulit dilacak lagi. Makin banyak fakta terkuak seputar kondisi kesehatan Adrian Lubis, kopilot pesawat Airbus Germanwings yang sengaja jatuhkan pesawat Airbus dengan 149 penumpangnya di pegunungan Alpina, Prancis. Juru bicara Kejaksaan Dusseldorf, Ralf Herrenbroek, melaporkan beberapa tahun silam, Adrian Lubis pernah menjalani perawatan dari ahli saraf dan ahli psikologi dengan diagnosa ada terdeteksi untuk bunuh diri. Perawatan dilakukan sebelum ia jadi pilot pada 2013, juga saat pendidikan pilot. Ia mengambil cuti cukup lama untuk melakoni perawatan. Tapi dokter dalam pemeriksaan aktual tidak menemukan gejala bahwa kopilot Germanwings itu berencana melukai dirinya atau melukai orang lain. Ujar Herrenbroek menambahkan, juga rekan kerjanya tidak melihat ada gejala kopilot untuk bunuh diri. Sejauh ini juga tidak ditemukan surat perpisahan atau sejenisnya. Tapi menurut laporan media, mengutip sumber di Kejaksaan Dusseldorf, Adrian Lubis merahasiakan penyakit yang dihidapnya. Dalam pengusutan di rumahnya, tim penyelidikan menemukan surat keterangan sakit yang sudah dirobek-robek. Di situ tercantum bahwa hari di mana jatuhnya pesawat itu adalah hari di mana ia cuti sakit. Baik, selanjutnya ada cerita di Asia, yaitu seorang yang bernama Choi Sung-hui, mahasiswa yang menembak mati sedikitnya 30 orang di Universitas Virginia Tech, pernah diperiksa di unit kesehatan jiwa akhir tahun 2005. Kata polisi, Choi Sung-hui dikirim ke unit tersebut untuk menjalani evaluasi kejiwaan setelah 2 mahasiswa mengadukan perilakunya. Pengaduan itu disampaikan November dan Desember 2005, sekitar saat ketika para dosen bahasa Inggris Choi merisaukan tulisan dan perilakunya. Pihak berwenang belum mengaitkan mahasiswa berusia 23 itu dengan para korban tewas. 2 pengaduan soal perilaku Choi dicatat pada akhir tahun 2005, kata Kepala Satuan Polisi Universitas Wendell Forsyth. 2 pengaduan soal perilaku Choi dicatat pada akhir tahun 2005, kata Kepala Satuan Polisi Universitas Wendell Flintstone. Saya tidak mengatakan perilaku itu ancaman, saya katakan itu menjengkelkan, katanya. Dalam insiden serupa 1 bulan kemudian, Desember 2005, Choi dilaporkan menghubungi seseorang mahasiswa lain melalui SMS dan ini mendorong wanita itu membuat pengaduan. Choi kemudian dirujuk ke Satuan Kesehatan Jiwa di luar kampus Virginia Tech pada 13 Desember untuk menjalani evaluasi di tengah kekhawatiran bahwa dia merasa ingin bunuh diri, katanya. Catatan medis pribadi dari fasilitas kesehatan jiwa tetap dirahasiakan, tapi Choi dirujuki kembali ke pihak berwenang di kampus untuk konseling setelah evaluasi itu dan tidak mengadakan kontak lagi dengan polisi kampus. Berkali-kali diingatkan, Roy yang mantan keluar jurusan bahasa Inggris pada Universitas Virginia Tech mengatakan dosen mata kuliah menulis kreatif mendatangi dirinya soal tulisan-tulisan di penghujung tahun 2005. Roy mengatakan dia begitu terusik dengan temannya sehingga dia memutuskan untuk meminta dia keluar dari kelas untuk mengikuti one-to-one tutoring dosen hanya menghadapi 1 siswa. Tulisannya tampak sangat marah, kata Roy. Namun ancaman itu tampak berada di bawah permukaan dan tidak eksplisit, dan inilah yang membuat pihak universitas tidak mungkin mengambil tindakan, tambah Roy. Salah satu penyebab orang begitu merisaukan Choi adalah dia jarang sekali berbicara. Dia mahasiswa sangat berbakat dari segi tertentu, tapi dia tampaknya sangat kesepian dan tertekan, kata sang dosen. Baik, cerita yang dari Asia sudah selesai. Selanjutnya lanjut ke cerita yang ada di Indonesia, yakni Nunung Sri Mulat. Nunung mengaku mengalami gangguan psikosomatis dan minum obat penenang. Tri Retno Prayudati mengaku mengalami gangguan psikosomatis. Wanita yang akrab disapa Nunung itu saat ini masih menjalani terapi dan mengkonsumsi obat penenang untuk mengatasi penyakit itu. Nunung mengaku sudah 6 tahun mengalami gangguan psikosomatis. Dia sudah pernah berobat ke Singapura hingga akhirnya rutin menjalani terapi di dokter psikiater di Jakarta.
Dia sempat berhenti setelah beberapa teman pelawak ditangkap polisi karena narkoba. Dia bahkan pernah menjalani rehabilitasi atas kemauannya sendiri di Yayasan Orbit Surabaya, Jawa Timur. Namun 5 bulan terakhir, Nunung kembali tergoda narkoba hingga akhirnya pada 18 Juli 2018, Nunung memesan 2 gram sabu ke pemasok, namun hal itu membuatnya masuk ke sel penjara. Sekian itu saja tentang fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa yang ada di Eropa, Asia, dan Indonesia. Selanjutnya penjelasan tentang kesehatan jiwa menurut WHO dan UUD. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya, mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Kesehatan jiwa adalah kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, mampu mengenali kemampuan dirinya, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama, promotif. Memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan menerapkan pola hidup sehat. Kedua, preventif, yaitu melakukan deteksi dini terhadap tanda dan gejala gangguan kesehatan jiwa serta memberikan konseling awal. Yang ketiga, kuratif. Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan jiwa sesuai kebutuhan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, rehabilitatif, yaitu membantu pasien mengembalikan fungsi sosial, meningkatkan kemandirian, dan mendukung proses reintegrasi ke masyarakat. Yang terakhir ada advokat, yaitu melindungi hak pasien, mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa, serta memberikan dukungan kepada pasien dan keluarganya. Kesimpulannya yaitu kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam menjalani kehidupan. Berbagai kasus di dunia, termasuk di Eropa, Asia, maupun Indonesia, menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa dapat dialami oleh siapa saja dan dapat berdampak besar apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, melakukan deteksi dini, memberikan asuhan keperawatan, serta mendukung proses pemulihan pasien agar kualitas hidup dan kesehatan jiwa masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sekian itu saja penjelasan tentang kesehatan jiwa. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.